biasa disebut Tasih yang tinggal di pesisir barat Sumatera. Menurut sejarah itu, kira-kira Islam masuk ke Sumatera Barat di akhir abad ke-14 atau abad 15. Sejak abad ke-15, hubungan antara Sumatera Barat dengan banyak negara lain semakin berkembang, terutama dalam hal perdagangan. Di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Padang Pariaman masuk dalam wilayah kerajaan Aceh, sedangkan di Minangkabau ada seorang ulama bernama Syekh Baharuddin yang merupakan murid dari Abdurrauf Al-Sintili di daerah Ulakan. Dia berani mendirikan surau atau sejenis masjid kecil tanpa peduli jika ia dikucilkan. Banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa Ulakan adalah pusat keilmuan Islam di Minangkabau dulu. Syekh Baharuddin ini mengajarkan tarekat syariat yang kemudian disebarkan ke seluruh daerah Minangkabau. Ajaran tasawufnya cenderung neo-sufisme atau syariah. Bahkan Syekh Baharuddin ini juga pernah dikenal sebagai Tuanku Ulakan. Penyebaran Islam di Sumatera Barat mencapai puncaknya di abad ke-19. Masjid ini merupakan nama lainnya. Adapun contohnya peninggalan Islam di Sumatera Barat ini yaitu terlihatnya dari banyaknya masjid megah di Sumatera Barat ini. Contohnya Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini memiliki nama lain yaitu Masjid Mahligai Minang. Desain dari masjid ini dirancang oleh seorang arsitek bernama Rizal Muslimin yang didasarkan pada 3 simbol kehidupan yaitu mata air, bulan sabit, dan rumah gadang. Secara keseluruhan, bangunan masjid dirancang dengan memadukan aspek tradisional masyarakat setempat dan kebudayaan Islam dengan konsep modern. Hal ini sejalan dengan falsafah adat Minangkabau yaitu adat Basani Sarak, Sarak Basani Kitabullah, yang berarti adat dan agama adalah dua hal yang senantiasa berjalan beriringan. Pada bagian dalam masjid terdapat mihrab yang bentuknya menyerupai batu Hajar Aswad. Latar belakang warna dominan putih dan dengan ukiran kaligrafi Asmaul Husna di bagian atas mihrab. Uniknya, tak seperti masjid pada umumnya, Masjid Raya Sumatera Barat justru tak memiliki kubah melainkan hanya memiliki atap khas budaya Minangkabau. Bagian atapnya memiliki desain rumah gadang dengan 4 sudut lancip, sedangkan bangunannya berbentuk gonjong. Banyak yang mengatakan bahwa atap masjid sebenarnya menggambarkan bentuk bentangan kain yang digunakan untuk mengusung batu Hajarul Aswad ketika 4 kabilah suku Quraisy di Makkah berselisih pendapat mengenai siapa yang berhak memindahkan batu tersebut ke tempat semula setelah Ka'bah selesai direnovasi. Nabi Muhammad SAW kemudian mengusulkan agar Hajarul Aswad diletakkan di atas selembar kain agar masing-masing dari tempat kabilah tersebut dapat mengangkatnya bersamaan. Namun, terlepas dari makna di balik atap masjid, ternyata Masjid Raya Sumatera Barat dirancang khusus untuk tahan terhadap gempa bumi hingga 10 magnitudo. Masjid Raya Sumatera Barat juga bisa digunakan untuk shelter atau lokasi evakuasi bila sewaktu-waktu terjadi bencana. Masjid Raya Sumatera Barat sendiri terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai tempat duduk dan tempat tambahan jika pada lantai utama para jemaah sudah penuh. Kemudian lantai 2 adalah ruang utama dalam masjid yang digunakan sebagai tempat utama sholat berjamaah. Sedangkan lantai 3 juga bisa difungsikan sebagai tempat alternatif untuk para jemaah sholat atau sebagai tempat istirahat jika pengunjung sepi. Sementara itu, interior masjid pada bagian mihrabnya dibuat menyerupai bentuk Hajarul Aswad dengan atapnya yang dihiasi ukiran Asmaul Husna berwarna keemas dan di sekitar latar berwarna putih. Kemudian bagian lantai dilengkapi karpet permadani merah yang digunakan sebagai sajadah dan merupakan hadiah dari pemerintah Turki. Kini tak hanya sebagai tempat ibadah, desain Masjid Raya Sumatera Barat yang unik juga menjadikannya sebagai destinasi wisata. Banyak masyarakat Sumatera Barat maupun wisatawan luar
Sumatera Barat yang mengabadikan foto di depan Masjid Raya Sumatera Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.